Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Ikhwan dan akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat, insan BPJS Ketenagakerjaan yang menyimak dari manapun saat ini di kesempatan di bulan penuh barokah ini, alhamdulillah kita kembali membahas tema bagaimana sejatinya kiat dan cara mengikat hati anak, dan tentu harus dipahami dulu pantangan-pantangan agar anak kita tidak kabur atau membenci kita, karena kegagalan paling fatal bagi orang tua adalah dibenci oleh anak sendiri. Bagaimana tidak kita anggap gagal, yaitu ketika orang yang sejatinya bagian dari diri kita, jiwa kita, anak itu adalah darah daging kita, justru membenci bagian dari dirinya, dan itu adalah disebabkan karena pola asuh yang salah. Di antaranya bagaimana kita mencoba memahami 3 larangan yang tidak boleh kita lakukan agar menjadi sosok ayah dan bunda yang dicintai. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu jangan jadi ayah yang kasar atau jadi bunda yang kasar. Yang kedua, jangan jadi orang tua yang cuek. Dan hari ini kita bahas jangan jadi orang tua yang pelit. Sifat pelit atau bakhil ini adalah salah satu penyakit yang paling dibenci oleh manusia, terutama anak-anak. Kenapa? Di dalam sikap pelit atau sifat pelit ini terdapat yaitu unsur individualis atau ego. Disitulah menunjukkan bahwa tidak adanya empati seseorang yang membuat seorang anak merasa semakin terluka, menjauh ketika bagaimana seorang yang disebut pelit ini, terutama berkaitan dengan tanggung jawab. Sebab pelit yang paling fatal adalah ketika hak anak yang sejatinya tanggung jawab orang tua tidak diberikan. Contoh paling sederhana adalah nafkah. Orang tua yang misalnya tidak memberikan nafkah misalnya sebagai kewajiban, maka akan memberikan pengaruh kepada jiwa anak. Di antaranya anak yang makin benci kepada orang tuanya, ya. Dan ini juga dikecam oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mari ithman inama ayudoi amayakut." Cukuplah seorang laki-laki dianggap berdosa, seorang ayah dianggap berdosa jika dia menyanyiakan alias tidak menafkahi orang yang di bawah tanggungannya. Jadi di sini adalah sebuah kewajiban bagi seorang ayah khususnya sebagai keluarga untuk memberi yang menjadi hak dari anaknya, yaitu menafkahinya, kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah pelit yang dimaksud adalah ketika banyak sekali hal yang terkait dengan kebutuhan anak yang memang bukan merupakan kewajiban orang tua, tapi orang tua dalam hal ini menahannya atau tidak memberinya. Ya, diantaranya misalnya anak-anak kita bukan hanya kebutuhan fisik yang psikisnya berkaitan dengan dirinya, bukan hanya terkait dengan sandang, pangan dan papan, tapi dia juga butuh hiburan misalnya. Tapi sebagai misalnya orang tua kadang-kadang lupa ya, misalnya memberikan mainan, yang mainan ini sebenarnya adalah bukan sekedar harus yang mahal ya, tapi juga memberikan manfaat ya, dan itu tidak memberikan efek candu. Tapi lagi-lagi saking pelitnya kita tidak memberinya, dan itulah yang membuat anak juga makin menjauh. Makanya di antara salah satu teknik atau hal yang dilakukan oleh para penjahat, predator yang ingin bisa mendekati anak-anak kita, mereka sangat sederhana. Mereka mempraktikkan apa yang sejatinya disabdakan oleh baginda Nabi. Kata Rasulullah, tahadu tahabu, beri hadiahlah niscaya akan timbul cinta. Itulah mengapa kebiasaan memberi hadiah akan memberikan pengaruh bagi seseorang, yaitu adalah perasaan cinta. Dan ini adalah bagian dari apa yang membuat anak-anak juga dekat. Sebaliknya, ya kebiasaan ya perhitungan, pelit, dalam hal ini akan membuat anak merasa dirinya tidak dicintai dan orang tua ada sosok yang individualis dan egois. Tentu ada orang tua yang akan bertanya, kalau terlalu sering dibeli atau diberikan nanti anak jadi manja. Tentu kita tahu batasannya, bahwa memanjakan anak juga bukan hal yang baik ya, karena memberi tapi tidak memiliki kontrol itu juga bukan bentuk cinta. Sebagaimana kita tahu, kalaulah pemberian itu ibarat gula yang manis,
terlalu banyak juga akan memberikan pengaruh pada jiwa anak ya. Orang kebanyakan gula kan bisa diabetes, lama-lama mengalami stroke kan gitu ya. Seperti itu juga bagi orang yang kebanyakan dikasih tapi tidak diberikan sesuatu yang membuat dia belajar, ya lama-lama dia jadi stroke jiwa. Tapi jangan berlindung di balik kata ingin mengajarkan, mendisiplinkan anak, ya tapi sebenarnya hakikatnya memang kita pelit. Ya. Dan itulah yang harusnya kita bisa lihat. Rasa pelit, sifat pelit itu sejatinya berkaitan dengan ya bagaimana sikap yang kita lawan itu adalah sikap individualis. Karena lawannya pelit itu adalah sebenarnya adalah empati. Jadi kalau di dalam sikap empati itulah anak-anak merasa dekat. Karena empati itu adalah sesuatu yang membuat anak merasa orang tuanya memberikan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dia. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu di saat yang tidak disangka-sangka oleh anak. Betapa bahagianya anak-anak seperti itu ya. Misalnya pemberian yang tidak perlu bersyarat ya karena prestasi, misalnya dia prestasi berikan itu biasa. Tapi ketika dia misalnya kita dengar dia mau pengen banget sesuatu, kemudian kita tahu bahwa kita bisa memberikannya dan kita rasa dari sisi nilai edukasinya pemberian ini juga memiliki manfaat, berikan. Misalnya dia pengen buku dan kita tahu buku bermanfaat, maka diam-diam kita berikan. Dan ketika dia nanya, ini buat aku, ya kita akan bilang, iya. Kalau dia bilang aku kan nggak ulang tahun, atau misalnya aku kan nggak berprestasi, aku nggak juara satu, kita di situ akan bilang, ayah memberi ya karena sayang ya, karena ayah memberi atau bunda memberi karena cinta. Jadi ada kata-kata yang kita berikan sebagai pengingat bahwa ini adalah bentuk rasa cinta dan kasih. Makanya kalau kita jelas-jelas dalam hal ini memiliki apa yang disebut kesibukan yang kadang-kadang membuat kita sibuk, jangan sampai udahlah sibuk waktu alias pelit waktu tapi pelit dalam urusan materi. Ya, di sinilah kita belajar dari misalnya salah satu ulama atau salafus soleh yang mereka sibuk luar biasa dan kesibukannya ini membuat dia harus meninggalkan yang namanya keluarganya, seperti misalnya Abdul Aziz bin Marwan. Dia sibuk sekali, tapi dia tetap ingin meyakinkan anaknya bahwa sibuknya dia bukan membuat sang anak itu menjadi sosok yang diabaikan. Maka dia memberikan sebuah kompensasi bahwa meskipun sibuk dia berikan uang bulanan yang besar sekali untuk si anak. Dalam hal ini mungkin kita ngambil ibrohnya ya, bukan ngambil sisi negatifnya. Yaitu dia berikan anaknya Umar bin Abdul Aziz sebesar 1.000 dinar, atau kalau dirupiahkan sekarang tuh sebesar 4,2 miliar rupiah per bulan, Masya Allah ya. Itu kalau zaman now anak-anak dapat segitu pastinya lupa daratan. Tapi maksud dari hati dari sang ayah yang memberikan itu tentu bukan dalam rangka untuk membuat anaknya berfoya-foya, tapi tentu dia punya sisi lain seperti membayar gurunya, memberi hadiah dan bersedekah untuk yang lain. Tapi di luar itu dia hanya ingin memberitahu ya sejatinya ketika sang ayah tidak hadir secara fisik, ayah ingin hadir secara psikis, di mana hadir secara psikis memberitahu kepedulian. Di antara bentuk kepedulian itu adalah senang memberi. Makanya orang-orang yang senang memberi itu mendapatkan gelar dalam bahasa Arab al-karom ya, orang-orang yang suka memberi disebut al-karom, yaitu orang-orang yang mulia. Dia kata karoma itu mulia. Kemuliaan disebut dengan kebiasaan memberi. Kalau kita ingin anak kita dalam hal ini menganggap kita orang yang mulia, menimbulkan wibawa, maka wibawa itu dibangun bukan dengan sifat kasar. Wibawa orang tua bukan dibangun dengan suka membentak, ya tidak pernah senyum. Justru wibawa orang tua dibangun dengan kebiasaan suka memberi. Dan ketika kita bisa memanage ini, luar biasa timbullah cinta anak. Nah, karena itu jangan jadi ayah yang pelit. Tapi kita juga harus tahu, pertama kewajiban-kewajiban tidak boleh kita abaikan. Ingat kewajiban-kewajiban berkaitan nafkah. Yang kedua, sesekali kita berikan kejutan ya, berikan hadiah, dan dalam pemberian hadiah itu haruslah kita pikirkan apakah bermanfaat hadiahnya atau tidak. Berilah hadiah yang akan mengingatkan anak kepada urusan akhirat, bukan hadiah yang justru membuat anak lalai, seperti misalnya belum diberikan handphone, gadget sebelum waktunya, atau dibelikan misalnya motor, kendaraan pada